Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat ibadallah rahimakumullah. Pada kajian malam ini Bapak Ibu, kita akan mengambil tema pentingnya kita memperhatikan kesolehan sosial. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, biasanya kalau kita mendengar istilah soleh, apa yang terbayang oleh kita Bapak Ibu? Kalau disebut soleh yang terbayang apa? Apa Pak biasanya Pak? Kalau disebut soleh yang terbayang adalah contohnya solatnya terjaga, 5 waktu, berjamaah di masjid di awal waktu. Kemudian dia tidak melakukan hal-hal maksiat, tidak minum minuman keras, tidak berjudi. Kemudian punya semangat agama yang tinggi. Kemudian juga penampilan islami. Apabila disebut soleh, biasanya bayangan kita ke situ. Kalau laki-laki kita sebut soleh, kalau perempuan kita sebut solehah. Laki-laki soleh, solatnya di masjid. Sehingga kalau ada laki-laki solatnya di rumah, biasa di rumah, padahal dia tidak sakit, dia masih muda, jarak masjid juga dekat, cuaca juga bagus, tidak hujan, tapi dia senangnya di rumah, itu namanya laki-laki solehah, bukan laki-laki yang soleh. Dan laki-laki seperti itu banyak sekarang Pak. Ibu-ibu banyak, ya, ibu-ibu kita banyak punya suami yang solehah. Anak laki-lakinya juga banyak anak laki-laki yang solehah. Jadi kalau ada Pak, mari ajak ke masjid. Laki-laki itu solatnya di masjid, bukan di rumah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, soleh yang kita sebut tadi itu sebenarnya adalah soleh dalam makna pribadi atau soleh individu. Soleh itu ada dua Bapak Ibu. Dan tidaklah seseorang disebut soleh kecuali dia menggabungkan keduanya. Yang pertama adalah soleh secara individu. Kemudian yang kedua adalah soleh secara sosial. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Artinya apa? Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya fokus kepada sebagian di dalam Islam. Ini contoh Bapak Ibu. Ada orang yang memperhatikan masalah ibadah. Ibadahnya bagus, solatnya terjaga di awal waktu, di masjid, malah dia tambah dengan solat-solat sunnah. Dia rajin membaca Al-Quran, malah dia punya hafalan yang banyak. Kemudian dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan berbagai macam kebaikan. Akan tetapi di sisi yang lain, dia tidak sadar apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan merugikan kepada orang lain dan merusak kepada orang lain. Maka soleh yang berkaitan dengan Allah, maka itulah soleh yang disebut dengan soleh secara pribadi atau ritual. Adapun soleh yang berkaitan bagaimana kita dengan sesama, bagaimana kita kepada orang lain, bagaimana akhlak kita, maka inilah yang disebut dengan soleh secara sosial. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang soleh secara ritual tetapi tidak soleh secara sosial. Solatnya luar biasa, baca Qurannya banyak, zikirnya pun lama, akan tetapi mohon maaf Bapak Ibu, pelitnya pun luar biasa Pak. Tidak sedikit seperti ini. Solatnya luar biasa, tapi pelitnya pun luar biasa. Dia hanya soleh secara ritual, tetapi tidak soleh secara
sosial. Soleh secara sosial itu identik dengan apa? Kita membantu orang, meringankan orang, memudahkan orang, perhatian kepada orang yang susah, membantu orang-orang yang lemah. Itu adalah soleh dalam makna sosial, dan itu tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Tidak boleh seorang muslim hanya fokus dengan soleh secara ritual, tetapi dia abai dengan soleh secara sosial. Seperti yang kita contohkan tadi, ada orang yang solatnya luar biasa. Dia jaga betul solat berjamaah di awal waktu di masjid, tetapi dia kurang memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sesama manusia. Seperti tadi, pelitnya bukan main, pilih. Solatnya luar biasa, tetapi kalau infak itu baliknya tu. Sanyalang-nyalang encik matonya, ketika hampir lalu kota infak ni cai-cak lalok. Cai-cak laloknya. Bekola lewat kota infak baru jagonya. Alhamdulillah cik. Ada pula orang yang dia ketika orang akan mengajak dia melakukan menolong orang lain, dia tidak berminat Bapak Ibu. Dia tidak berminat. Artinya apa? Dia hanya fokus kepada kesolehan golongan yang pertama, tetapi tidak kepada kesolehan golongan yang kedua. Dan tidaklah seseorang disebut soleh kecuali dia menggabungkan keduanya. Malam ini Bapak Ibu, kita khusus berbicara tentang soleh dalam makna yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lihat di dalam surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 18. Allah cerita kepada kita tentang semut Bapak Ibu, tentang binatang yang sangat kecil, yang sangat ringan. Tapi jangan salah Bapak Ibu, sekalipun semut ini kecil, ringan, tapi namanya dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Bayangkan hebat. Binatangnya kecil, ringan. Kira-kira untuk dapat 1 kilo samuit, kira-kira baraikur, kira-kira pak. Pernah mencuba? Kurang kerajolo ada pak, banyak kerajaan yang lain pun itu. Artinya apa? Semut ini binatang yang sangat kecil Bapak Ibu. Tapi jangan salah, semut ini namanya menjadi nama surat dalam Quran, surat ke-27, surat An-Naml, surat semut. Di dalam ayat 18 Allah menceritakan, hatta iza atau ala wadin namal qalat namlah ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya sampai di satu lembah, yang isi lembah itu adalah semut. Jadi itu lembahnya adalah lembah semut. Nabi Sulaiman akan lewat di lembah itu. Maka kemudian tiba-tiba seekor semut berkata, qalat namlah. Berkatalah seekor semut, apa katanya? Ya ayuhan namal udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut, wahai para semut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, ke dalam sarang-sarang kalian. Nanti kalian terinjak oleh Sulaiman sementara mereka tidak sadar. Nanti kalian terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, wa junuduh wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak sadar. Lihatlah Bapak Ibu, bagaimana semut ini peduli kepada kawan-kawannya, peduli kepada sahabat-sahabatnya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, dia tidak hanya memikirkan keselamatannya, tetapi dia juga memperhatikan keselamatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana semut-semut yang lain, dia juga ingin semut tersebut selamat sebagaimana dia pun selamat.
Mungkinkah Allah menceritakan kisah ini sia-sia Bapak Ibu? Tidak mungkin. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu, bagaimana Allah mengajarkan kita bagaimana semut perhatian dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana semut perhatian dengan saudara-saudaranya, dengan masyarakatnya. Maka kalaulah binatang dia tidak hanya ingin mementingkan dirinya, maka bagaimana dengan kita? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Karena itu keliru kalau ada orang yang mengatakan, dan itu ada Bapak Ibu, ketika diceritakan tentang Palestina, kondisi Palestina seperti ini, keadaannya begini, keadaan masyarakatnya seperti ini, ada sebagian yang berkomentar seperti ini, manga Palestina wa urus, negara awak sebanyak dan perlu dibantu. Manga itu awak urus-urus, jauh tu. Kalau kamu menolong tu nandake, ndak usah jauh-jauh. Palestina tu Palestina, kita Indonesia, mangalo orang tua urus. Ada orang bicara seperti itu? Bukan ada Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu. Banyak. Manga pula orang kita pikirkan, ndak urusan awak tu doh. Urusnya daerah awak, di negara awak banyak yang perlu awak bantu lain. Bukankah membantu yang dekat lebih utama dibandingkan membantu yang jauh? Lama tu cara masuknya dia nyoba. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Palestina itu bukan urusan kita, apa urusan kita? Itu urusan luar negeri orang, kita, dia. Maka apa yang ingin kita katakan kepada orang itu? Alangkah malangnya ibunya melahirkan dia. Kasihan buat ibunya tu. Panik-panik ibunya malayannya amode tu perangainya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu yang disebut dengan kesolehan sosial Bapak Ibu. Tak cukup seseorang hanya solat, ruku, sujud, kemudian dia melakukan berbagai macam amal kebaikan, sementara dia tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Tidak bisa. Malah kalau kita lihat ada satu surat dalam Quran yang surat itu lebih menyebut tentang kesolehan sosial, sesudah itu baru kesolehan ritual. Ketika Allah menceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, lihat bagaimana Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Ngeri Bapak Ibu, mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dengan solatnya. Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang enggan meminjamkan atau memberikan barang-barang yang berguna. Kalau kita lihat ayat itu Bapak Ibu, Allah lebih banyak berbicara tentang yang berkaitan dengan sesama manusia daripada yang berkaitan dengan dirinya. Mari kita perhatikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Atau dalam sebagian yang lain disebut mendustakan hari kemudian. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah lebih dulu menyebut yang berkaitan dengan manusia. Mereka itulah orang yang menghardi anak yatim. Menghardi. Da'a yadu'u. Apa artinya? Menghardi itu menyakiti dengan suara. Suara awak kareh. Suara awak kareh, kata-katanya kasar. Itu yang disebut dengan kalimat yadu'ul yatim. Menyakiti dengan suara.
Kalau menyakiti dengan suara saja itu pendusta agama, kira-kira bagaimana menyakiti dengan tangan? Menyakiti dengan kaki? Lebih parah lagi, Pak. Apalagi memanfaatkan anak yatim untuk kepentingan pribadi. Tidak sedikit hari ini Bapak Ibu kumpul dana untuk yatim, untuk yatim, untuk yatim. Rupanya untuk inyo meminta atenamu anak yatim, sementara dia yang menikmati apa yang dia minta atas nama yatim itu. Nah, ketika disebut di sini menghardi anak yatim, Bapak Ibu jangan salah memahami. Berarti tidak boleh marah kepada anak yatim. Bukan tidak boleh. Terkadang marah itu adalah tanda sayang, Bapak Ibu. Marah itu tanda sayang. Ketika ada anak yatim melakukan sebuah kesalahan, apalagi kesalahannya fatal, besar, dan tidak bisa ditegur, tidak bisa dihentikan dengan cara kecuali marah, maka marah adalah tanda sayang kepadanya. Ada anak yatim nyumebo Pak, meribui sehingga tagadua Pak, tua kecil tak boleh meribui. Tagadua orang tua Pak sedang solat, diam di luar tu. Kita tegur dia, boleh. Yang tidak boleh itu kecewa. Oi, mengang tu, ang perang yang sama bantu apang mak. Ala kanela apa ni? Pada apa dalam kubur Pak Ibu? Ala kamar lupa ini. Jadi bukan berarti ketika dilarang menghardi anak yatim berarti tidak boleh memarahi anak yatim, bukan. Akhirnya nanti anak yatim mau ngapain saja biarkan saja. Beko kanewa di ayat beko tak begitu. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkan adalah bentuk pertolongan yang paling rendah, Pak. Bisa jadi ada orang yang tidak bisa bantu, tapi dia buka informasi ke orang sehingga orang bisa bantu. Pak, ada orang yang sedang perlu gini Pak, kamu tidak bisa menolongnya dong. Bisa tidak Pak menolongnya? Ini tidak menolong dong, tapi ini membuka jalan, itu sudah kebaikan. Ini sudahlah dia tidak memberi makan, dia pun tidak mau menganjurkan untuk memberi makan. Artinya pelitnya luar biasa. Sudah pelit harta, kemudian pelit juga informasi. Nah, sesudah Allah berbicara tentang itu, baru Allah bicara solat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang solat. Kalau dibaca sampai ke sini, Pak Ibu ngeri Pak. Fawailul lil musallin, selesai saya ngeri kan. Solat awak celaka aja awak, padahal masih ada kelanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Lalai ini banyak pengertiannya, banyak sekali tafsirannya. Di antara makna lalai di sini adalah lalai dalam masalah waktu. Itu di antaranya, tapi tidak satu-satunya. Banyak yang lain. Tidak memperhatikan waktu-waktu solat. Artinya dia mengabaikan solat. Alladzina hum yura'un. Kemudian dia riya, melakukan kebaikan supaya dipuji, supaya dikenal, supaya dimuliakan. Nah, sesudah Allah menyebut itu, Allah sebut lagi yang berkaitan dengan manusia. Wa yamna'unal ma'un. Sehingga kalau dibuat kesimpulannya Bapak Ibu, berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan manusia lagi. Bayangkan, dibuka dengan berkaitan dengan manusia, ditutup berkaitan dengan manusia. Wa yamna'unal ma'un, orang yang enggan memberikan atau meminjamkan barang-barang yang bermanfaat. Apa saja yang bermanfaat itu disebut dengan al-ma'un. Apa-apa punya bank itu bisa disebut dengan al-ma'un.
punyo tang bisa disabui al-maut. Ada orang pun pilih pak, jangankan baragian, manyalang saya dapat dia tu. Pak pinjam mau bank pak, dah ada bank do. Sudahnya mengecian dah ada, sudah tu nyo pakai bank lain. Pada kecian dah ada dah. Bu pinjam sapu bu, ada tetangga baru pindah de, dah ada bu sapu dah. Sudahnya kecian dah ada sapu tu menyapu-nyapu sudah tu lain. Bapak Ibu sekalian, banyak seperti ini Pak. Artinya banyak orang yang memperhatikan kesolehan jenis pertama, ritual, tetapi dia kurang perhatian dengan kesolehan jenis kedua, yaitu kesolehan sosial. Padahal kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mengkaitkan antara iman dengan kesolehan sosial, seperti Nabi SAW menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Keimanan itu tidak hanya dilihat dari solat, dari puasa, dari pakaian. Bapak Ibu, kalau ingin melihat keimanan seseorang kuat atau lemah, maka 3 ukuran ya Bapak Ibu. Pertama adalah lurusnya akidah. Yang kedua adalah benarnya ibadah. Yang ketiga adalah mulianya akhlak. Yang pertama adalah lurusnya akidah. Dia selamat dari kesyirikan, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari akidah yang sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, benarnya ibadah. Ibadahnya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dia tidak kreatif, dia tidak mengada-ngada, dia tidak melakukan inovasi. Jadi dalam ibadahku Pak Ibu cukup dengan apa yang ada mengawak kamu mengawak membuat yang baru Pak Ibu. Yang ada seduta kami dewa lain dalam masalah ibadah. Bismillah. Kemudian yang ketiga, mulianya akhlak. Mulianya akhlak. Tidak cukup 1 dan 2 saja, tapi ada yang ketiga, mulianya akhlak. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, kalau tidak maka hendaklah dia diam. Apa yang keluar dari lisan seseorang itu menunjukkan kualitasnya. Sesuatu itu hanya akan mengeluarkan isinya. Bapak Ibu punya teko. Teko itu ada airnya, ada isinya. Tapi kita tidak tahu isinya apa. Bagaimana supaya tahu Bapak Ibu? Supaya tahu Pak, tuangkan. Dituangkan. Kalau keluar kopi berarti si teko itu Pak, kopi. Kalau dituangkan keluar teh berarti isi teko itu teh. Teko hanya mengeluarkan isinya. Maka begitu pula kita. Orang itu hanya akan mengeluarkan isinya. Orang baik akan keluar kata-kata yang baik. Orang buruk akan keluar kata-kata yang buruk. Saya contohkan Bapak Ibu. Ada orang baik, orang soleh, ahli ibadah, orang masjid model awak. Ketika sedang berjalan Bapak Ibu, sedang berjalan, rupanya tata ruang jo batu, luka kaki, mencorok darah. Adi baca Pak, apa? Astaghfirullah. Kalau preman apa dia baca Pak?
Kalau preman aja dah itu dibaca lupa. Kalau preman langsungnya beretong. Tapi tak pakai 1, 2, 3 dah. Langsung seangkor punya baca lupa. Kenapa itu yang dia baca? Bukankah musibahnya sama, tapi kok beda yang keluar dari lisannya? Karena itu yang di dalam, Pak. Makanya saya tidak percaya dengan kalimat apa tu sebenarnya elok tu. Memang muncungnya kasar, muncungnya tajam, kok mengeceknya tapi tangi wadanya, tapi nantinya kok sebenarnya tidak ada itu, Pak. Itu bohong itu, nggak ada itu. Karena orang yang baik pasti keluar kata-kata yang baik. Orang yang buruk akan keluar kata-kata yang buruk. Penting kesolehan sosial. Kemudian lihat juga dalam hadis Nabi, ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, inna fulana tusalli fil lail wa tasumu fil nahar wa tu'zi jiranaha bilisaniha, fa kaifa hiya ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, saya punya seorang tetangga. Punya seorang tetangga yang di waktu siang dia puasa, di waktu malam dia solat. Akan tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Bagaimana keadaannya wahai Rasulullah? Rasulullah ditanya oleh sahabat. Dalam riwayat dari Abu Hurairah, wahai Rasulullah, saya punya seorang tetangga, waktu malamnya solat. Solat apa maksudnya Bapak Ibu? Bukan solat maghrib, solat isya, Pak. Solat tahajud. Wa tasumu fin nahar, di waktu siangnya dia berpuasa. Puasa apa maksudnya? Puasa sunnah. Berarti wanita ini luar biasa ibadahnya. Di waktu malamnya dia solat tahajud. Tahajud itu tidak ringan Bapak Ibu, berat. Solat tahajud itu solat yang dilakukan di saat mayoritas orang tidur. Apa dari hujan gini, Pak? Baik untuk jago. Kemudian berikutnya, wa tasumu fin nahar, dan di waktu siang dia berpuasa. Puasa apa maksudnya? Puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa sunnah dilakukan, wajib jangan ditanya, Pak. Jadi kalau ada orang puasa sunnah rajin dia Senin Kamis, jangan ditanya. Senin Kamis lain, rutin. Puasa Ramadan itu tagih bertanya nama itu. Kalau orang sudah melakukan yang sunnah, yang wajib tak usah ditanya. Itu sudah jelas. Artinya apa? Wanita ini wanita yang gemar puasa sunnah. Mana yang lebih berat puasa sunnah daripada puasa wajib, Bapak Ibu? Mana yang baik, Pak? Lebih baik puasa sunnah. Kenapa puasa sunnah lebih berat? Padahal waktunya kan sama, dari subuh sampai maghrib. Tapi kenapa puasa sunnah lebih berat? Situasi dan kondisi. Kalau puasa wajib kau, Pak, sama awak sadonya, Pak. Awak latih, awak calik bantu kawan, alelo latih bantu awak. Anda ada awak tu. Senasib sepenanggungan. Awak pucik, awak calik bantu kawan, ale pucik model awak pulang. Tapi kalau puasa sunnah tak model tu. Awak latih, awak calik kawan sedang makan, Pak, balatih awak tu. Bertambah latih awak dia tu. Itu maknanya puasa sunnah itu berat, Bapak Ibu. Makanya puasa Syawal tu, Pak, puasa Syawal tu berat, Pak. Ada orang yang lah berencana puasa, rupa-rupanya batal. Lah berencana puasa dia batal dia. Aisyah sela. Sebab balik puasa sunnah ku balik. Nah, bayangkan sebagaimana disebut dalam hadis tadi, ada seorang wanita yang dia puasa di waktu siang, solat di waktu malam, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana keadaannya? Apa kata Nabi SAW? Hiya min ahlin nar, maka dia salah seorang di antara penduduk neraka. Dia soleh secara ritual, tapi tidak secara sosial. Hati-hati Bapak Ibu sekalian.
Jangan kita hanya mengambil sebagian dari ajaran Islam, tapi kita meninggalkan sebagian yang lain. Rasulullah bukan hanya tauladan di dalam solat, di dalam puasa, di dalam haji, di dalam umrah, di dalam ibadah, tetapi beliau juga tauladan dalam bertetangga. Beliau juga tauladan di dalam berkeluarga. Bapak Ibu sekalian, jangan kita mengambil satu bagian saja. Jangan kita menganggap bahwasanya ketika kita memperhatikan solat, kemudian kita menjaga apa-apa yang Allah perintahkan di dalam perkara ibadah, berarti kita selamat. Belum tentu. Karena ajaran Islam itu sangat luas, Bapak Ibu. Dan di antara yang disyariatkan itu adalah bagaimana kita memperhatikan hubungan kita yang berkaitan dengan sesama manusia. Kemudian kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW menceritakan tentang orang-orang yang bangkrut, Pak. Orang-orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis, kata Nabi. Tahukah kamu orang yang bangkrut? Tahu tak kalian orang yang bangkrut, kata Nabi? Maka apa jawaban para sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami, wahai Rasulullah, adalah orang yang tidak punya harta benda, padahal sebelumnya dia kaya. Maka Nabi mengatakan bukan itu. Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wasiyamin wazakatin qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alai ukhidha min khatayahum faturihat alai summa turiha finnar. Nabi menyebutkan, bukan itu yang aku maksud dengan orang yang bangkrut, kata Nabi. Tapi yang aku maksud dengan orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia pulang kepada Allah membawa pahala solat yang sangat banyak. Banyak dia solat. Kemudian puasanya juga banyak. Malah dia juga berzakat. Dia melakukan berbagai macam amal. Akan tetapi di sisi lain, Bapak Ibu, banyak hubungannya dengan manusia bermasalah. Dia pukul orang, dia zolimi orang, dia sakiti orang, ditumpahkannya darah orang, diambilnya hak orang, tidak dikembalikannya hak orang lain. Pokoknya banyak masalah dengan manusia. Maka bagaimana penyelesaiannya? Maka nanti di akhirat dia harus menyelesaikan dengan pahala-pahalanya. Ketika pahalanya tidak bisa menutupi kekurangannya kepada orang-orang yang dia zalimi, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Dosa orang itu yang harus dia ambil, dan akhirnya kemudian dipikulnya. Habislah pahalanya berganti dengan dosa-dosa, dan akhirnya orang itu pun dicampakkan ke dalam api neraka. Itulah yang dimaksud dengan orang yang bangkrut. Siapa dia? Orang yang hanya memperhatikan ibadah semata, tetapi abai dengan hubungan sesama manusia. Makanya hati-hati, Pak Ibu. Kalau ngomong kita hati-hati. Termasuk kalau nulis juga hati-hati, Pak. Bicara hati-hati, nulis hati-hati. Bicara yang penting, jangan yang penting bicara. Beda itu. Kalau yang penting bicara, pokoknya ada kedikecehan, yang penting ada mengecek. Itu yang penting bicara namanya itu. Tulis yang penting, bukan yang penting nulis. Ada orang, Pak Ibu, tak apa-apa yang tulisnya, Pak. Pokoknya tak apa-apa, yang penting posting. Itu yang pokok. Hati-hati, Pak Ibu. Jangan sampai kita mengucapkan atau menulis sesuatu yang akan menjadikan kita menyesal kelak pada saat kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga hubungan kita dengan Allah di satu sisi dengan kesolehan ritual, kesolehan pribadi, tapi jangan lupa, Bapak Ibu, pelihara pula hubungan kita dengan sesama
dalam bentuk kesolehan sosial. Lama masuk kata payah. Mengaji kok capek rasa apa. Ya. Baik, dah ada pertanyaan Pak Ibu ya? Dah ada masuk waktu ya. Baik, ada pertanyaan enggak? Cukup. Baik, demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita amalkan Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Karena pada hakikatnya kita belajar ilmu itu Pak Ibu bukan untuk menambah isi kepala saja. Apalah gunanya isi kepala kita bertambah, wawasan kita bertambah sementara amal kita tidak meningkat. Karena tujuan dari ilmu sebenarnya bukan ilmu, tapi tujuan dari ilmu itu adalah amal. Sedikit yang kita amalkan itu jauh lebih baik dibandingkan banyak tetapi tidak kita amalkan. Apalagi sudahlah banyak awak amalkan pula. Demikian Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khairan katsira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.